Pak Saifuddin Ibrahim, coba tunjukkan satu aja dari 300 yang Anda sebutkan, satu aja ayat radikal yang ada di Al-Quran. Coba tunjukkan satu aja. Nanti bisa kita bantah dan kita jelaskan apa maksud dan tujuan. Karena agama Islam adalah agama sempurna dan tidak ada radikalisme di dalamnya. Kalaupun ada penyebutan tentang radikalisme, maka biasanya Pak Pendeta Saifuddin yang mantan Islam, yang dulu saya yakin bahwa Islamnya Pak Saifuddin Ibrahim dulu itu adalah Islam yang jahil. Islam yang jahil. Dan saya pernah baca buku Pak Saifuddin Ibrahim atau nonton videonya, kebanyakan yang beliau angkat adalah apabila kalian menemukan orang kafir di jalan, maka tebaslah lehernya. Nah, itu ada dalam ayat fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, atau seperti itu senada dengan itu. Itu ayat dalam perang. Namun Islam di dalam perang sekalipun, Islam umat muslimin menggempur kaum non muslim, tentunya ketika terjadi perang, maka Islam diatur wala taqtulu kabiran wala taqtulu syaikhan faniyan wala taqtulu tiflan wala taqtulu waladan wala taqtulu imra'atan. Orang Islam tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh adik bayi, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh wanita, orang tua renta, tidak boleh membunuh pendeta sekalipun, atau orang yang berlindung di dalam gereja. Itu umat Islam diatur. Dalam kondisi perang pun tidak sembarang Islam membunuh, dilarang sembarang membunuh. Tidak sama seperti agama-agama lain yang membabi buta, membunuh rata, bahkan anak kecil dan bayi pun mereka bunuh. Nah, dalam keadaan perang pun Islam nggak boleh sembarang membunuh, apalagi tidak dalam keadaan perang. Sehingga umat Islam itu tidak sembarang bertemu dengan orang non-muslim yang tidak ada salah kemudian dibunuh. Nggak benar. Jadi kebohongan Pak Pendeta Saifuddin 300 ayat dalam Al-Quran itu bohong. Itu rekayasa. Coba tunjukkan satu ayat saja. Satu ayat aja yang menyebutkan bahwasanya radikalisme di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nih Jubair Ali Paputungan, putra Sulawesi Utara dari Kota Mobagu. Saya udah banyak melihat video Pak Saifuddin. Pak Saifuddin banyak menyudutkan umat Islam, dan ketika umat Islam disudutkan, diolok-olok Al-Quran, maka kita berhak untuk menjelaskan. Nah, coba Pak Saifuddin, Pendeta Saifuddin Ibrahim, Anda berani nggak saya tantang? Saya tantang lu. Saya tantang Pak Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Ibrahim pernah diajak debat oleh teman-teman yang ada di Jawa. Tapi Pak Saifuddin minta syarat. Minta syarat yaitu berupa uang, entah 25 juta untuk bisa berdialog atau debat. Nah, kali ini saya tantang Pak Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Ibrahim saya tantang untuk berdebat. Dan berdebat yang barangkali belum pernah ada. Dan saya juga minta satu syarat. Kalau Pak Saifuddin Ibrahim minta syarat uang ketika diajak berdebat, saya nggak minta uang. Saya minta Pak Saifuddin untuk memperlihatkan keberanian Pak Saifuddin Ibrahim, yaitu sebelum kita debat tentang apa yang Anda yakini, yaitu ketuhanan Yesus, dan saya yakini tentang Islam, dan Yesus kami sangat muliakan, tapi Yesus adalah Nabi, Rasul, bukan Tuhan. Maka saya akan ajak dulu sebelum debat Pak Saifuddin Ibrahim, saya akan ajak untuk kita adu sumpah. Jika kebenaran yang dipegang oleh Pak Saifuddin itu benar tentang Yesus adalah Tuhan dan dia mengaku Tuhan, maka saya akan mati dalam 10 hari. Tapi kalau tidak benar bahwasannya Yesus hanya sekedar nabi dan utusan, hanya sekedar rasul, maka Pak Saifuddin harus siap mati dalam 10 hari. Itu tantangan saya, dan itu syarat saya berdebat dengan Pak Saifuddin. Jadi kita adu sumpah. Kita adu sumpah. Siapa yang berani, siapa yang benar. Supaya Pak Saifuddin tidak seenaknya ngomong tanpa fakta. Tidak benar, hanya ngarang. Nah, hanya ngarang Pak Saifuddin bicara. Sehingga Pak Saifuddin Ibrahim saya tantang kita berdebat tentang ketuhanan Yesus. Apakah Yesus Tuhan atau bukan? Menurut Bapak dia Tuhan, dan menurut saya Yesus bukan Tuhan tapi hanya Nabi dan Rasul. Kita adu sumpah. Sampai adu sumpah, adu nyawa, dan ini bisa kita bikin di depan resmi, di depan Kementerian Agama, di depan Majelis Ulama, dimanapun. Kita bisa bikin di Sulawesi Utara, bisa bikin di Jawa.
Yang penting Pak Saifuddin jantan, harus berani, harus bertanggung jawab. Dan kita jamin keselamatan Pak Saifuddin Ibrahim. Tidak ada yang berniat buruk kepada Pak Saifuddin Ibrahim. Cukup itu. Kita sebelum berdebat tentang agama, tentang apa yang Bapak yakini, kita adu sumpah, kita adu mubahalah tentang apa yang Bapak yakini, tentang ketuhanan Yesus. Itu aja Pak Saifuddin. Dan saya tunggu Pak Saifuddin Ibrahim. Jangan jadi pengecut. Hanya berani ngomong di layar. Tapi untuk bertemu dan adu sumpah, kemudian kita berdebat. Dan sumpah kita adalah sumpah, jika Pak Saifuddin benar, saya akan mati dalam 10 hari. Kalau Pak Saifuddin salah tentang apa yang Bapak yakini, Pak Saifuddin salah, saya benar, maka Pak Saifuddin harus menerima mati dikutuk oleh Allah. Bukan dibunuh, mati dikutuk oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Saya akan tantang, jangan jadi pengecut. Mohon maaf. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang yang hanya berani ngomong di layar dan mungkin ada di luar negeri. Kita bertemu, tidak ada yang menyakiti Pak Saifuddin, kita hanya adu sumpah, kemudian kita debat agama. Saya Jubair Ali, Paputungan, Sulawesi Utara, Kota Membagu menunggu respon dan kesiapan Pak Pendeta Pak Saifuddin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.